Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum. Semoga senantiasa tercurah rahmat Allah kepada kita semua. Para pemirsa yang budiman, kita melanjutkan pembahasan kita. Pada segmen sebelumnya kita telah mengangkat pembahasan tentang tata cara pelaksanaan mandi wajib. Selain syariat kita memperkenalkan atau mengharuskan kita melakukan mandi yang terbilang wajib, ya, disebabkan oleh beberapa keadaan yang mengharuskan kita melakukannya. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu besar dan begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Melalui panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam syariat tercatat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam, yang dilakukan oleh mereka yang beriman, yang dengan melakukan hal tersebut dapat bernilai ibadah, yang menjadi aktivitas keseharian, yang menjadi rutinitas, dan itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, suatu hal yang tidak perlu, yang tidak mesti kita benar-benar menyengaja untuk melakukannya, dan itu terbilang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya dalam pembahasan fikih, termasuk beberapa poin yang mengangkat pembahasan tentang mandi sunnah, bahwa dalam keseharian kita tidak luput dari aktivitas mandi. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai rutinitas kita dalam keseharian, ya, mau tidak mau kita akan mandi. Namun pemirsa yang budiman, ternyata di antara mandi yang kita lakukan ada beberapa mandi yang bisa bernilai pahala, ya, ketika merujuk kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun tercatat sebagai ibadah sunnah yang mungkin muncul dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa anjuran kepada setiap pengikutnya. Begitu pula muncul sebagai ibadah sunnah dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti oleh para sahabat, yang dicontoh oleh para pengikutnya. Nah, termasuk di antara mandi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicatatkan dan tercatat dalam syariat kita sebagai mandi sunnah. Kita boleh memahami bahwa mandi ini hukumnya sunnah, atau kita juga boleh memahami bahwa dengan melakukan mandi ini kita memperoleh pahala sunnah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang budiman, dalam kitab yang ditulis oleh Abu Syuja' terdapat satu bab yang membahas tentang mandi-mandi sunnah ini. Di sini tertulis 17 macam mandi yang dianggap sebagai mandi sunnah. Yang pertama, guslul Jum'ah, adalah mandi di hari Jumat. Muncul dari kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu melalui kesaksian orang-orang di sekitar beliau, melihat kebiasaan ini di setiap Jumat, di setiap Rasulullah hendak menghadiri pelaksanaan Jumat, beliau terbiasa melakukan mandi pada umumnya, melakukan mandi seperti biasanya, membersihkan diri. Namun tentu untuk menjadikan mandi ini sebagai suatu ibadah, maka
dibutuhkan niat dalam pelaksanaannya. Ya, nawaitul ghusla, saya berniat mandi lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk membersihkan diri, untuk memperindah diri, ya, lillahi ta'ala. Nah, dengan mengawali mandi kita ini dengan niat, maka akan tercatat sebagai ibadah sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mandi di hari Jumat ini terbilang kita sudah boleh melakukan sejak terbit matahari. Sejak terbit matahari di hari Jumat, kita sudah boleh melakukannya hingga tiba pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, selanjutnya poin yang kedua, al-idain, mandi sebelum hadir pada pelaksanaan dua salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tidak jauh beda dengan keadaan Jumat pada poin yang pertama. Rasulullah SAW setiap hendak menghadiri pelaksanaan Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau melakukan mandi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, mengatakan karena Nabi SAW yaghtasilu yaumul jum'ah wa yaumul fitri wa yaumil nahri, begitupun wa yaumul arafah, bahwa Rasulullah SAW membiasakan diri mandi pada saat hendak menghadiri Jumat, pada saat hendak menghadiri dua salat Id, begitupun ketika beliau hendak masuk ke Arafah dalam pelaksanaan haji. Maka dengan perbuatan Rasulullah SAW ini yang dicontoh oleh para sahabat, yang dicontoh oleh para pengikutnya, maka tercatatlah mandi ini sebagai mandi sunnah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya pemirsa yang budiman, mandi sebelum menghadiri pelaksanaan salat istisqa. Di antara aktivitas yang terkadang hadir di tengah-tengah kita, yaitu pelaksanaan salat istisqa. Maka sebelum menghadiri pelaksanaan salat seperti ini, juga disunnahkan kita melakukan mandi. Berikutnya, mandi sebelum menghadiri pelaksanaan salat khusuf. Di tengah-tengah kesibukan kita, tiba-tiba terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, dalam syariat mengajarkan, dalam agama kita mengajarkan, ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, maka disunnahkan kita melakukan salat dan berkumpullah orang banyak, berkumpullah kaum muslimin melaksanakan salat ini, dan di dalamnya ada khutbah. Maka sebelum mendatangi pelaksanaan salat gerhana atau gerhana matahari ataupun gerhana bulan, termasuk disunnahkan untuk melakukan mandi. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayit. Selanjutnya adalah disunnahkan pula bagi mereka yang telah ikut memandikan jenazah setelah pelaksanaan permandian jenazah, maka disunnahkan bagi mereka yang ikut memandikan untuk juga melakukan mandi. Ya, jadi setelah Anda memandikan jenazah, maka disunnahkan pula bagi Anda untuk melakukan mandi. Pada dasarnya adalah Anda diminta untuk berbersih diri. Tentu dalam pelaksanaan memandikan jenazah bisa saja kita terkena najis, maka dengan kita mandi akan memastikan diri kita kembali suci. Nah, selanjutnya pemirsa yang budiman, poin berikutnya termasuk mandi yang disunnahkan adalah al-kafiru iza aslama. Seorang non-muslim kemudian memilih dan menetapkan dirinya memeluk agama Islam, maka pada saat itu dia disunnahkan untuk melakukan mandi. Ya, kita juga bisa menarik hukum bahwa mandi bagi seorang mu'alaf bukanlah hal yang wajib, melainkan terbilang sunnah. Ya, artinya tidak mutlak mereka harus melakukan mandi pada saat setelah melakukan syahadat. Adapun yang terjadi pada saat statusnya masih belum memeluk agama Islam, statusnya masih non muslim, ya tentu belum terbilang dan belum
dibebankan untuk mandi, sekalipun pada dasarnya mereka berhadas. Tapi pada saat status mereka masih non-muslim, tentu tidak dianggap dan tidak dibebankan untuk melakukan mandi. Maka pada saat setelah bersyahadat dan masuk ke dalam Islam, sesungguhnya mereka dalam keadaan suci. Barulah kemudian mereka diwajibkan mandi setelah dia bersyahadat. Kemudian ada hal-hal yang mengharuskan mereka mandi, sesuai dengan pembahasan kita pada segmen sebelumnya. Nah, selanjutnya pemirsa yang budiman, poin yang berikutnya adalah al-junun. Kalau dalam bahasa kita, gila. Ya. Dalam suatu keadaan mungkin ada yang sifatnya gila yang non permanen, ya. Seketika hilang akal, hilang kesadarannya, dianggap gila. Begitupun dengan orang yang pingsan, ya, antara gila dan pingsan ini disamakan. Ketika baru sadar dari pingsan, maka disunahkan mandi. Begitupun dengan orang yang baru sadar dari kegilaannya, maka disunahkan mandi. Tidak bersifat wajib, tapi disunahkan melakukan mandi. Ini merujuk kepada perbuatan Rasulullah SAW. Ya, lagi-lagi semua ini kita merujuk kepada apa yang telah terjadi dan dilalui oleh Rasulullah. Dalam suatu kejadian, Rasulullah keluar bertanya kepada para sahabat, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Apakah orang-orang di Masjid Nabawi ini sudah melakukan salat? Kata para sahabat, "Belum wahai Rasulullah. Sungguh kami menunggu engkau dari tadi." Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat menyiapkan air. "Siapkan saya air." Kemudian setelah disiapkan air oleh sahabat, kemudian beliau mandi. Kemudian beliau keluar lagi. "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah melakukan salat? Kata para sahabat, "Belum wahai Rasulullah. Sungguh kami sedang menunggumu." Kemudian Rasulullah kembali memerintahkan sahabat, siapkan lagi air. Kemudian Rasulullah mandi. Dan ternyata hal ini dilakukan karena menganggap dirinya telah hilang kesadaran, telah menganggap dirinya telah pingsan atau hilang kesadarannya. Maka setelah hilang kesadaran, Rasulullah melakukan mandi, dan itu tercatat sebagai ibadah sunnah yang patut kita ikuti sebagai pengikut Rasulullah SAW. Selanjutnya, poin yang dianggap sunnah melakukan mandi adalah al-ghuslu indal ihram. Ya, dalam salah satu ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah berihram pada saat hendak melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ya. Sesaat sebelum kita menggunakan pakaian ihram, ada aktivitas mandi yang kita lakukan yang terbilang sunnah, yang terbilang ibadah yang mendapatkan pahala sunnah ketika kita melakukannya. Berikutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang selalu disaksikan oleh para sahabat, walidukhuli Makkah, ketika hendak masuk ke dalam kota Mekah. Kebiasaan Rasulullah melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke kota Mekah, beliau akan mampir di suatu daerah sebelum masuk ke kota Mekah. Ya, disinilah beliau selalu didapati oleh para sahabat melakukan mandi sebelum masuk ke dalam kota Mekah. Ya, tentu dengan keadaan Rasulullah pada saat itu yang berada di tengah padang pasir, ya, berada di perkampungan yang mungkin minim air, tapi subhanallah Rasulullah tetap mengupayakan melakukan mandi. Berarti memang ada perhatian Rasulullah untuk melakukan hal ini. Ya, bagaimana kita yang saat ini dapat menemukan air dimanapun, ya, dengan mudah kita menemukan air untuk melakukan mandi ini. Maka kenapa kita menyia-nyiakan pahala yang luar biasa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian walil wukufi Arafah. Begitupun pada saat Rasulullah hendak wukuf ke Arafah. Kemudian lil mabiti li Musdalifah, sebelum mabit di Musdalifah juga Rasulullah SAW melakukan mandi. Selanjutnya ketika hendak melempar jamarat, dan yang terakhir adalah ketika hendak melakukan tawaf. Nah, pemirsa yang budiman,
dari beberapa poin yang disebutkan di sini yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melakukan mandi sebelum melakukan aktivitas-aktivitas ini, ternyata dari semua rangkaian aktivitas yang tercatat sebagai mandi sunnah kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum kita berkumpul dengan orang banyak, pada saat kita hendak bertemu dengan khalayak banyak, maka anjuran agama adalah kita melakukan bersih-bersih diri, tentu dengan jalan kita melakukan mandi misalnya, dan untuk meraih pahala dari mandi tersebut maka diniatkanlah ini sebagai aktivitas ibadah, dan ini merupakan aktivitas yang merupakan memiliki landasan sehingga kita mendapatkan legalitas untuk memperoleh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang budiman, semoga segala aktivitas yang sudah menjadi rutinitas kita dalam keseharian, semuanya kita bisa jadikan sebagai aktivitas yang bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, sampai bertemu pada segmen berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.